Oke guys, jumpa lagi di channel bisnis online ala Sirtiman. Kali ini membahas tentang menjawab pertanyaan dari Facebook ya. Di sini tanya adalah ajarin usaha. Sirtiman tanya usahanya apa? Udah mulai belum? Aku sembako. Udah promosi online belum? Sirtiman tanya belum, gaptek. Nah, sampai sini oke, materinya dilanjutkan. Jadi di sini Sirtiman ini buka thread ya di salah satu grup di Facebook, dan ternyata grupnya sih besar ya, ada 375.000 orang, dan ternyata ya mungkin banyak yang butuh bantuan solusi atau gimana caranya ya, terutama dalam masalah sosial media ini ya, gaptek. Jadi kenapa nih Sirtiman mengarahkan pakai sosial media gitu ya? Karena di sini ya sosial media ini ada orang-orang ya, ada mata memandang, ada calon pelanggan, ada orangnya lah, orang yang siap jadi pelanggan, siap belanja, siap order, seperti itu. Nah, kalau nggak dimanfaatin sosial media ya sayang gitu loh. Rata-rata hampir ya semua orang ini udah handphonenya ini udah online. Jadi mereka kalau butuh apa-apa tinggal buka handphone. Kalau kita nggak muncul di handphonenya, kalau kita males sosmedan, kalau kita males promosi online ya ya ya, ya pembelinya pasti belanja di toko yang udah online duluan gitu. Ya kalian nggak dapet orderan, kalian dagangannya sepi gitu kalau yang nggak promosi online seperti itu ya, ngandalin orang lewat, ngandalin orang inget kayak gitu kan. Nah di sini dengan tadi usahanya sembako ini pengen belajar gitu ya. Nah, solusinya Sirman minta bantuan sama asisten Sirtiman ya, asistennya ChatGPT. Jadi di sini Sirtiman langsung minta, bila Anda pakar branding bisnis sembako, karena dia yang nanya ini usahanya sembako ya. Buatkan kalender kegiatan selama 30 hari, apa yang harus diperlukan untuk memulai, juga berikan penjelasan apa yang akan didapat dari tiap kegiatan. Nah, seperti ini. Jadi yang pertama apa yang dimulai, kedua Sirtiman minta hasilnya apa gitu. Jadi kalau kita ngelakuin sesuatu nih, jadi tahu tujuannya apa, hasilnya apa gitu. Nah, di sini mulai dia ngasih minggu pertama, hari satu, hari kedua, hari tiga. Kalau yang ini kayaknya karena dia udah punya, jadi mungkin Sirtiman skip aja ya, kayak audit stok, slogan bisnis, branding, persona pembeli, riset pasar kompetitor, dia udah ada deh gitu. Tinggal solusinya kan gimana sosmednya. Maka di sini Sirtiman langsung ke minggu kedua ya. Sebenarnya minggu kedua ini bebas juga diterapin di minggu ke satu ya. Kalau misalnya minggu yang pertama tadi itu udah ibaratnya. Jadi minggu kedua ini lebih fokus ke kehadiran online ya dan pemasaran online. Nah, ini yang kebanyakan orang ini minus, gaptek, atau kurang kurang minat, kurang suka biasanya kayak gitu. Atau apa sih, alergi ya, alergi sosmed. Biasanya kalau udah punya toko pinggir jalan atau ya pokoknya mereka tuh udah males banget ya, udah males kalau jualan di sosmed lagi. Jadi kayak nambah-nambah pikiran ya, seperti itu ya, cuman nambah pikiran tapi kan menambah isi dompet juga gitu. Itu juga yang harus jadi bahan pertimbangan ya. Jadi di sini yang jelas hari ke-8 ya, sebenarnya bisa dijadiin hari pertama ya. Buat akun sosial media, Instagram, Facebook, TikTok. Nah, ini harus dibuat ya guys. Jadi kita contoh aja kayak Sirtiman Instagram, Facebook ya, ini Facebook, TikTok. Nah, ini TikTok. Dan juga sebenarnya tambahan kayak YouTube tuh. Nah, ini YouTube seperti ini. Nah, di sini ya buat akun, daftar akun, tuntasin sampai punya. Ini untuk pemula ya, untuk pemula terus terang aja ya, mungkin gaptek, mabok dan lain-lain ya. Cuma
Ini bisa dilihat Sirtiman ini update status terus gitu, konsisten untuk personal branding. Ya, ya pokoknya malu nggak malu, muka Sirtiman tuh mau mukanya ngantuk mau apa yang penting upload gitu loh. Intinya kayak gitu aja, nggak usah kebanyakan mikir, nggak usah kebanyakan alasan, yang jelas kehadiran sosial online-nya ada terus seperti itu. Nah sampai sini bikin akun ya, hasilnya apa sih gitu. Jadi mulai membuat akun sosial media untuk bisnis sembako Anda. Ini nih, ini sekedar apa ya, kalimat doang. Cuma kudu di kudu dicamkan ya. Bikin sosmed untuk bisnis sembako gitu. Jadi bukan buat main-main gitu loh. Makanya di sini harus membedakan ya bisnis kalau untuk hiburan gitu. Nah di sini Sirtiman ya nggak harus serius banget ya, cuma dibikin bisnis tapi fun gitu loh. Bahasnya ya seputar sembako tapi fun gitu. Jadi hasilnya kehadiran online yang siap untuk menarik pelanggan. Nah ini dari pertamanya udah penting banget ya. Kalau kita online ini siap buat para pelanggan, udah pada nungguin di online gitu. Makanya kalau nggak ngelakuin ini tuh sayang gitu. Hidup di era digital, serba online, tiap rumah ada wifi, sekarang tiap handphone udah bandwidth kuota internetnya ada gitu. Ini harus dimanfaatin, jangan dianggurin, jangan disia-siain ya. Untuk hari selanjutnya ya, hari ke-9, desain template postingan. Nah, di sini kita belajar untuk desain template. Kenapa sih desain template? Template ini tuh kinclong banget ya. Contohnya kayak di sini pakainya Canva ya. Misalnya untuk di Canva ini daftarnya bisa gratis, dari handphone juga ada, dan ini untuk sosial media. Kita klik ke bagian sosial media. Ini kayak Instagram. Tuh, ini kan gambarnya bagus-bagus tuh. Template-nya. Ini untuk Instagram juga ada banyak ya, ada story, ada iklan, ada reel, ada ya pokoknya banyak sekali. Facebook juga gitu. Facebook ada video Facebook, ada story juga, ada ini banyak gitu. Dan LinkedIn juga ya, ada foto latar, gambar sampul dan lain-lain. Ini bisa dipilih juga. Sentimen sih lebih mengarah ke YouTube sama TikTok ya. Jadi YouTube ini emang besar sekali ya, banyak yang pakai tuh ya, rata-rata udah ini sih hampir handphone Android itu ya, udah ada akun Google-nya, udah pasti ada YouTube-nya gitu. Jadi semua yang pakai Android itu boleh dibilang punya YouTube ya. Nah, tinggal kita standby muncul di YouTube biar orang ini tahu kita gitu, tahu bisnisan kita gitu. Ini di sini bedanya apa kalau di online itu eh, orang yang nggak kenal itu bisa jadi kenal gitu. Beda kalau di offline. Offline ini mereka ya kalau apa ya? Hmm, mungkin ngelihat toko sembako tuh ya sama lah gitu. Nah, di sini di online bedanya ini kreativitas kita kayak punya template-template sosial media jadinya lebih apa ya, ini kayak template-templatenya kinclong, warna. Jadinya menarik gitu loh. Pas mereka buka handphone atau buka buka laptop, mereka ngelihat iklan sembako. Nah, dengan kreatifnya, dengan mungkin desainnya yang apa sih, hurufnya yang gerak-gerak segala macam, jadi menarik perhatian. Orang akan ngeklik, misalnya bikin thumbnail YouTube, orang akan ngeklik. Juga di IG juga gitu. Nah, ini misalnya ya ada kayak stiker apa goyang-goyang dan lain-lain. Orang akan kepo ya, orang akan pengen tahu. Makanya di sini ada peluang untuk bisa dapetin pelanggan. Di sini kan ada hukumnya ya, ada hukumnya ini. Misalnya kayak di TikTok ini kalau kita ngupload video pendek ya, video yang 15 detik aja ini
Rata-rata ditonton sama 200 mata memandang gitu loh. Nah, bayangkan aja kalau kita semakin banyak buat, berarti akan semakin banyak ditonton sama mata memandang. Tuh, ini peluang orang-orang ini bisa menjadi langganan. Dan ini kalau Sirtiman nggak cuma beli sembako doang terus udah gitu. Ini bisnis Sirtiman ini mengarahkan untuk gimana caranya apapun bisnisnya bisa menjadi besar, berkembang terus gitu. Besarnya kayak gimana? Kayak ya memaksimalkan monetasi ya, cara duit masuknya. Di sini banyak cara ya, banyak cara banget ya. Mungkin bisa ditonton video cara-cara Sirtiman mulai dari jual produk digital, mulai dari oh ya macam-macam lah, macam-macam. Ada apa email marketing, ada grup WA, ada ya itulah semua bisnis online tuh seperti itu. Jadi nggak cuma jualan sembako, tapi yang mata memandang di sosmed tadi akan merasakan kalau kenal kita tuh jadi asik gitu, hidupnya jadi tambah asik. Kitanya ngasih konten yang istilahnya bikin mereka ini nambah wawasan, bikin mereka ini jadi ya jadi berkesan gitu ya, jadi berkesan kenal kita kok dia cuma jual sembako tapi kok oh ide-idenya tuh banyak, ide-idenya tuh kreatif seperti itu loh. Jadinya orang nggak akan ragu untuk follow, orang nggak akan ragu untuk like, orang nggak akan ragu untuk share, orang nggak akan ragu untuk belanja di tokonya gitu. Nah di sini next ya, hari ke-10 postingan pertama di Instagram atau Facebook. Ya pokoknya posting ya guys di Instagram, Facebook. Jangan cuma scroll doang. Inilah kebanyakan orang ini zaman sekarang tuh cuma scroll doang. Untuk kendalanya itu mereka scroll. Kebanyakan scroll ya, bener-bener ngabisin sampai 8 jam sehari scroll doang ngeliatin entah itu cewek joget, entah itu ya apalah, ngeliatin yang berita-berita yang lagi ngetren, entah sepak bola apa, tapi dia lupa gitu. Dia tuh harus ada bisnis yang harus dipromosikan di online. Kebanyakan orang tuh ya fokusnya teralih ya. Jadi bisnisnya jadi ditunda, ntar aja deh, jadi nomor dua gitu. Jadi bukan prioritas. Justru yang penting itu bisnis dulu gitu. Kalau ada duit masuk, bisa apa, pendapatannya bisa besar, ya itu baru mikirin yang lain gitu. Sampai dikira pendapatannya itu udah oke, stabil, nah itu baru bolehlah untuk bersenang-senang ya. Ibaratnya hadiah buat kerja kerasnya. Coba kalau belum promosinya belum belum mulai, udah kebanyakan scrollingnya, postingan pertamanya nggak ada, gitu. Belum buat akun, ya mungkin harus daftar, harus login ya, kan belum buat akun kan masih di luar aja, masih di antara suruh milih lihat-lihat, scroll atau daftar atau ya itu pilihannya kan login atau masuk. Dan di sini mulai ya postingan pertama. Ini postingan pertama ini akan mengubah nasib ya. Mulai perkenalkan bisnis sembako Anda dengan postingan pertama yang memuat produk unggulan. Nah, ini asik nih. Di sini jadi ada gambaran ya, sosmednya kayak gini nih. Produk unggulannya apa yang laku? Ya kalau sembako ya, kalau laku beras, minyak, tuh, kecap. Ya. Gimana caranya kita ekspos ini yang paling laku. Tuh. Kita harus nerima kalau tokonya yang lakunya ini gitu loh. Orang kadang ngumpet-ngumpetin, orang kadang ya apa sih, ini apa adanya aja, ini yang laku di gue cuma kecap gitu. Makanya guys bantuin ya belanja biar yang lainnya juga laku, biar laris manis. Makin belanja nanti gue semakin semangat untuk menghibur, entah itu buat konten yang asik seperti itulah. Jadi di sini jualan tapi
Ya nggak kayak orang kaku gitu, jualan tapi asik seperti itu. Kayak gue beli, candain lah, humor seperti itu. Zamannya kayak gini sekarang, jadi jangan jangan jadi orang kaku gitu ya. Next ya, ini hasilnya dulu. Hasilnya engagement awal dan pengenalan bisnis sembako di platform sosial. Ya, jadi sentuhan awal ya. Jadi orang ini akan mulai mencari yang tertarik atau enggak. Yang tertarik ya mereka akan nonton, mereka akan like, mereka akan follow. Yang jelas kita konsisten terus, posting terus ya. Malah dulu ya. Dulu posting di IG sehari 10 tuh, itu dulu tuh. Saking gimana caranya agar brand kita tuh nancep di benak orang-orang, follower terutama ya. Jadi orang tuh kalau mungkin 7 kali ngelihat kita posting nggak beli, cuma giran ke 8, ke 9, 10 mulai ada rasa beli di sini aja lah gitu ya. Karena dia rajin, semangat buat konten gitu. Next, hari 11 daftar di Google Bisnisku. Nah, ini penting juga nih. Pastikan bisnis sembako Anda mudah ditemukan dengan Google ya. Menambahkan ke Google Bisnis. Hasilnya adalah meningkatkan visibilitas online di Google, terutama untuk pencarian lokal. Jadi terutama untuk pencarian lokal. Lokal ini artinya yang nyari daerah sekitarnya. Jadi kalau daftar di Google Bisnis, misalnya di sini kayak contohnya Sirtiman jasa toko online Depok. Karena di sini Sirtiman webnya udah nggak ada sih, jadi seharusnya ini gini aja deh, misalnya Sirtiman gitu ya. Nanti akan muncul. Nah ini Google Bisnis tuh kayak gini. Nah, dia jadi kayak ada formatnya ya, di kanan ini ada data-data perusahaan kita. Di sebelah kiri juga ada kayak profil kita ya, profil kita. Di sini performa dan lain-lain, dan ini fitur yang disediain sama Google Business. Nah, seperti ini. Ada Google petanya, mapnya dan lain-lain. Ini muncul yang ada orang rating-ratingnya semua, pokoknya ya kita mendapat reputasi online di sini gitu. Dan ini syarat untuk masuk ke Google Business itu, Google Business ini minta, nih kita minta syaratnya ini aja saya teman belum ini ya, belum lengkap gitu. Jadi syaratnya ini dia minta ini untuk ngisi ya, buka profil dulu, ngisi ada beberapa format yang diisi ya. Jadi kayak di sini kayak jam bukanya, nomor telepon, belum websitenya, terus yang lain-lain yang mau ditampilin ya. Di sini ada orang yang testimoni, ngasih bintang segala macam. Nah, jadi kalau Sirman waktu itu pernah ngambil contoh ya kayak toko komputer ya, teman Sirman ya, dia mungkin udah pernah daftar di Google Business ya. Cuma efek kalau punya website ini ya lebih bagus ya. Inilah nih bedanya di sini, nama bisnis ini. Nah ini nih ada situsnya nih di sini yang membedakan. Jadi apa? Ini Google lebih suka kalau yang ada situsnya ya. Sebenarnya jadi lebih di mata Google-nya lebih kredibel, dianya juga langsung. Misalnya ada orang di sekitar nyari sembako, itu langsung ditonjolin lah, dimunculin sama Google-nya kalau ada websitenya. Karena saingannya biasanya nggak punya website, jadi yang punya website diutamakan lah seperti itu. Nah di sini emang ya kudu punya website gitu ya. Ya bagusnya sih kudu punya website. Ya di sini kan contohnya
situsnya ya, http://sirtiman.com. Nah, ini salah satu form ini harus diisi ya. Harus diisi bagusnya nih. Kita nggak boleh kosongin ya, kayak kontak, lokasi, jam buka, dan ini harus diisi lebih lengkap. Di sini yang membedakan jadi muncul ya. Jadi kalau ngetik Sirtiman gitu akan muncul ini. Udah fotonya ada, semua diambil data dari satelitnya dia punya sendiri, ada ratingnya juga ada ya, pokoknya ada centang ininya ya, seperti itu. Jadi terpercaya, ada alamat usahanya, telepon, jam buka tutup, provinsi ya, pokoknya ada yang ulasannya kelihatan semua. Inilah bedanya di sini kalau punya Google Business. Jadi namanya di zaman sekarang ya, Google ini sebagai mesin pencari. Jadi orang kalau mau cari apa, Google. Nah, makanya dengan muncul di Google Bisnisku, dia nyediain fitur yang usaha kita bisa muncul di paling atas ya. Ini banyak usaha lain ya, tuh ada berapa halaman itu. Cuma kalau nyari misalnya Sirtiman akan muncul paling atas itu. Nah, di sini yang harus dimanfaatkan. Misalnya nama kalian bisnisnya apa, ya inilah itu. Manfaatin Google Business. Kalau dia hasilnya ya tadi ya udah jelas ya, terutama untuk pencarian lokal. Jadi orang-orang yang di sekitar toko, mungkin wilayahnya nih, langsung ya, Google langsung rekomendasiin. Google kasih lihat langsung kalau dia lagi cari atau search ya. Entah itu cari lokasi, cari via map atau cari via search. Mereka pokoknya di Google akan ngasih kita menang gitu loh, untuk mudah dicari seperti ini. Next, hari ke-12 ya, mulai campaign behind the scene. Nah, ini yang penting nih. Kebanyakan yang pakai sosmed ini langsung pada jualan. Nah, biasa itu. Jualan produk beli. Nah, di sini kita nggak main kayak gitu ya. Di sini kita bikin orang percaya dulu gitu. Bikin orang ini ya ngelihat bisnisnya dulu, bikin percaya ya. Mau beli orang tuh harus percaya dulu. Ini gue beli sama siapa nih? Ntar sampai sana nggak sesuai atau apa. Jadi orang tuh butuh nyeken dulu nih gitu. Post konten yang menunjukkan proses bisnis sehari-hari seperti pemilihan produk atau pengemasan. Ya misalnya kalau ada barang datang kita bongkar, ini direkam, didokumentasiin ya, behind the scene. Kalau ada ya pokoknya majang di display, kita ini bikin orang nih, oh ternyata ini orang ya fair ya, nunjukin cara bisnisnya tuh kayak gini gitu. Jadi dia benar-benar, kalau saingannya nggak ada info apa-apa, kalian bisa nunjukin kegiatan kalian, apa yang kalian lakukan ya. Jadi kan orang gambarannya kalau ke tempat sembako kan ya taunya cuma ngelihat gula-gula ditumpuk atau ngelihat beras-beras ditumpuk, displayan yang cuma buat dibeli doang. Nah, kalau sosmed ini orang bisa ngelihat proses numpuknya kayak gimana, dari dia datang dari misalnya mobil ya, pick bak atau pick up, barangnya datang kayak beras, diangkut, taruh dulu di gudang ya, dirapihin gimana caranya, geser-geser. Nah, ini orang jadi nonton kayak nonton film, orang akan terhibur, orang akan engage, orang akan suka gitu loh. Hasilnya apa? Nah, di sini hasilnya adalah membangun kepercayaan dan kedekatan dengan pelanggan. Bayangin kalau saingannya nggak ngelakuin behind the scene tadi, ya kalian ngelakuin, ya kalian yang menang gitu. Kalian yang memenangkan hati pelanggan. Ini efeknya sebenarnya besar ya. Cuma banyak orang tuh belum tahu sosmed tuh sosmed gaptek, sosmed bukan dunia saya, sosmed ini itu alasannya banyak, 1001 alasan. Cuma sosmed ini yang bisa bikin bisnis kita nih berkembang ya, terutama menjalin hubungan sama pelanggan.
Hari ke-13 buat promo khusus untuk follower baru. Nah, untuk pembeli baru ya guys. Kita contoh kayak di TikTok Shop ya, untuk pembeli baru tuh dikasih diskon 80%. Jadi orang tuh yang nggak pernah beli jadi beli gitu karena diskonnya gede. Nah, cuma kalau untuk di sembako itu kebijakannya masing-masing. Pokoknya diskon dan promo bagi orang yang baru mengikuti akun sosial media Anda. Ya, ya pokoknya follower baru ya, follower baru kasih diskon. Bilang aja pokoknya diskon lah, itu diskon entah itu 1% atau pokoknya potongan 1.000 perak atau 2.000 perak, ini diskon. Orang akan daripada beli cuma standar nggak ada diskon, tapi kalau dikasih diskon tuh kayak apa sih, nancep di otak gitu jadinya. Loh, ini toko baik gitu. Ini toko hasilnya ada menarik follower baru dengan meningkatkan engagement. Ya, ini ya, kayak misal di sosmed ini dikasih kupon kode diskon nih, tinggal bilang aja nanti, misalnya bilang habis follow atau liatin SS follow ya, seperti itu, atau bilang kata-kata rahasia atau apa ya, pokoknya kupon kode kayak gimana, kasih diskon seperti itu. Di sini sebenarnya udah dijalankan nih kayak toko apa di Indomaret atau Alfa ya, untuk yang belanja sekian itu ada program macam-macam lah, program ya bayar setengah atau gimana, atau program diskon langsung atau gimana. Ini kreativitas ya, bikin bikin pelanggan ini bener-bener belanja di situ terus lah. Kita kasih diskon, kita kasih promo. Jangan capek untuk bikin apa ya, diskon promo. Si Irtiman pernah kerja ya di mall, dan ini hampir setiap hari itu bongkar apa ya, akrilik ya, promo ganti lagi, besok ganti lagi itu. Jadi ngerasain sendiri. Berapa bulan sekali ganti musim, mau masuk sekolah displayan ganti, mau lebaran displayan ganti, mau tahun baru displayan ganti, 17 Agustus displayan ganti. Jadi ini gerak terus gitu. Bikin pelanggan ini jadi apa ya, wah ini tokonya nih asik banget gitu, tokonya nih update banget, asik banget, ngikutin musim apa itu, musimnya apa, dia ganti ganti suasana ya, jadi belanja di sana tidak membosankan. Inilah yang harus dicoba, ini benar-benar harus dicoba ya, orang mungkin suka atau enggak, cuma kalau nggak dicoba nggak akan tahu gitu loh. Yang jelas meningkatkan engagement dulu, mau suka mau enggak, yang penting engagement dulu. Kalau orang udah ada respon, ini bisa diarahkan ya untuk ke yang positif seperti itu. Hari ke-14 review mingguan ya, evaluasi apa yang sudah dilakukan, terutama interaksi di sosial media. Hasilnya memahami apa yang berhasil dan apa yang perlu ditingkatkan. Jadi udah seminggu ini review. Di sosmednya juga sebenarnya ada analitiknya ya, kayak di TikTok ini ada Business Suite, bisa dilihat analitiknya, di YouTube juga ada, di Facebook juga ada sih. Jadi bisa dilihat postingannya ini responnya kayak gimana, penontonnya juga nambah atau enggak. Nah, ini penonton barunya berapa, followernya nambah apa enggak, terus penonton yang dijangkau ada berapa ratus orang dan lain-lain. Ini yang harus dipelajari ya guys. Jadi misalnya kalau misalnya banyak jenis kelaminnya laki, ya udah ternyata emang lakunya di laki gitu, atau yang perempuan ya udah karena lakunya di perempuan gitu. Jadi ini sebenarnya apa ya, ngasih tahu ke orang nih convertnya atau rezekinya di sini gitu loh, wilayahnya mana, terus laki atau cewek umurnya berapa. Ini jualan barang bisa dijadiin alat ya, bisa dijadiin alat riset. Yang laku umurnya 25 sampai 34. Berarti kita jual produknya untuk anak muda gitu. Jangan untuk yang tua-tua kayak susu-susu orang tua kayak itu, nggak usah lah gitu. Karena yang banyak yang nonton tuh anak muda gitu. Meskipun nyetok ya nggak apa-apa. Ada juga soalnya ya, ada juga untuk yang orang tua yang 35 sampai 44, atau ada juga yang anak remaja 18 sampai 24 seperti itu. Nah, ini
follower barunya juga kelihatan. Kalau posting pertama ya otomatis followernya dapat gitu. Kalau nggak ada posting, scroll doang atau malah belum bikin akunnya, ya nggak ada gitu. Karena pengikut ini, follower, nanti mereka orang-orang yang akan jadi pelanggannya. Di sini kalau orang terus mengikutin konten kita, ngikutin kita bikin posting, mereka akan suka ya ngeliatin kayak tadi behind the scene, apa yang dilakukan. Kita pagi ngapain, ngegudang, siang ngapain, bersih-bersih, apa, ya pokoknya didokumentasiin lah gitu. Misalnya kalau ada handphone ya tinggal rekam upload aja gitu aja, tinggal mencet. Sebenarnya juga mencet jempol doang ya, rekam upload. Cuma kadang orang tuh males gitu, nggak tahu kenapa ya. Padahal tinggal rekam upload gitu. Itu doang sebenarnya. Sehingga semuanya udah ada di handphone ya, rekam upload gitu. Tinggal klik pencet aja, itu pun orang pada males gitu. Jadi ya ini aja guys yang untuk materinya, mungkin yang minggu kedua dulu karena lebih fokus pertanyaannya tadi tentang pemasaran online ya. Karena dia bilangnya gaptek, jadi ini dulu. Untuk yang minggu ketiganya mungkin akan dibikin video selanjutnya ya, karena banyak sekali nih. Minggu keempat, Sirtiman bisa bikin 1 tahun penuh ya, karena asistennya tuh udah setia banget nih ya. Asistennya ngasih arahannya udah mantep lah itu. Tinggal kita prakteknya aja guys. Prakteknya tadi kembali ya diingetin, yang pertama bikin akun, kedua desain postingan buat sosmed, terus udah ngedesain jangan lupa posting pertama daftar di Google Bisnis ya, untuk yang orang-orang sekitar ya, yang nyari sembako sekitar. Yang kedua mulai bikin video behind the scene di belakang layar ya, kita lagi ngegudang atau kita lagi mau tutup toko ya, orang biar tahu gitu. Jadi ada cerita, ini toko sembakonya ini, usaha sembakonya nih ternyata penuh dengan cerita. Nah, orang akan ngikutin terus ya, orang akan ngikutin kayak pokoknya kalau ada cerita kayak drama gitu kan, orang akan suka ngikutin terus gitu, pengen tahu ya. Nah, di sini dibikin seperti itu, mereka akan ngikutin kita lagi ngapain, lagi sepi, lagi rame, itu lah biar mereka merasakan, oh kalau orang bisnis tuh lagi sepi tuh kayak gitu, wah lagi rame tuh kayak gitu ya, sibuk banget gitu. Jadi orang akan merasakan, mereka akan respon ya. Langsung bikin promo khusus follower baru sama review mingguan. Ini aja guys. Yang dilakuin awal-awal yang nggak usah rempong gitu. Ini aja dulu gitu. Kalau ini udah jalan, ya update rutin. Nah, di sini juga bisa ya share pengalaman di grup peluang bisnis ini. Jadi gua hari pertama kayak gini, hari kedua kayak gini, share pengalaman biar yang lain pada ikutan, membantu yang lain ya, membantu yang rekan-rekan yang lagi gaptek sosmed, bingung, usahanya sepi, ada yang mau gulung tikar juga, dengernya kasihan gitu. Padahal coba dulu gitu, mulai ya promosi onlinenya. Siapa tahu kan bisnisnya bisa tambah besar. Nah, di sini silakan kalau ada yang mau ditanya ya di kolom komentar. Jangan lupa kunjungi sirtiman.com ya guys, supportnya. Jadi bisa dilihat di sini Sirtiman ada kasih video tutorial, ada giveaway, ada produk-produk rekomendasi digital produk ya yang bisa di-download gratis. Ada juga yang murah-murah. Dan juga Sirtiman juga ada paket bisnis yang terima beres dan for you. Jadi dibikinin semua Mas Sirtiman, kalian tinggal mulai bisnis seperti ini. Kalau ada yang mau tanya silahkan yang penting start action ya, mulai beraksi, bertindak. Yuk bungkus gan, jangan lupa supportnya guys, follow jempol. Sampai jumpa video berikutnya, goodbye.